Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Gerardina Balrianan, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021 saya akan melakukan praktek UKIN pada SMA YPK Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Untuk belajar? Siap. Harus semangat ya. Buktikan bahwa kita tetap bersemangat dalam proses belajar mengajar ya. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Sampai jumpa, tetap semangat. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran hari ini, kita salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Acen, ya. Teman-teman, kita dulu sebelum kita mulai yang kita mari kita bersama mohon Yesus, terima kasih untuk kami dari pelajaran pertama dan kami kemudian masuk yang kedua yaitu pelajaran terakhir Bapak. Dari kami memberikan kepintaran, kemampuan atau usia mengerjakan soal-soal yang sebentar dari Ibu Guru, dan juga Tuhan melihat Ibu Guru agar dia bisa mengajarkan kami dengan baik. Bapak, terima kasih ya dia. Amin. Ibu absen dulu ya. Nah, Manas, Hadir, Ibu. Elizabeth Primadi, Hadir, Ibu. Pali, Indilino, Marcel, apa ya? Mariones, Milka. Sebelum kita belajar untuk membuktikan rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita kepada negara kita yang tercinta, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Ibu minta Mariones untuk memimpin kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Berdiri semua ya. Nyanyinya semangat ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sekalian, hari ini kita belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, Ibu ingin mengingatkan kalian kepada pembelajaran kita pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu kemarin? Saya Ibu, Ya, penanganan pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban dilakukan dengan dua cara, yaitu cara preventif dan cara represif. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Cara represif
adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban itu terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang lagi. Ada yang bisa menambahkannya? Masih ingat apa yang kita bahas bersama pada minggu kemarin? Silakan. Tindakan represif atau pencegahan dilakukan dengan 4 cara, yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran seluruh lembaga yang berwenang dalam rangka menegakkan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ya, bagus jawabannya. Jawaban dari kedua teman kalian. Ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Ya. Tindakan represif dilakukan dengan cara kepolisian melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk memperoleh rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum. Yang kedua, tentang nasional Indonesia melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan lain-lain. Ya, bagus sekali jawaban kalian dari ketiga teman yang sudah menjawab. Berarti kalian mengingat ya apa yang sudah kita bahas pada minggu kemarin. Ya, dengan demikian Ibu yakin bahwa kalian sudah memahami bahkan menguasai apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Nah, hari ini kita belajar tentang hakikat, perlindungan, dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 ya, ada di depan, bisa dilihat. Ya. Pelajaran kita hari ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan setelah mengikuti materi tentang hakikat, perlindungan, dan penegakan hukum, ya, kalian mampu menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Ingat, dua tujuan yang pertama ini berkaitan dengan sikap kita, ya. Sikap kita di tengah kehidupan bermasyarakat, ya. Kita harus menunjukkan sikap sebagai orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berperilaku jujur, ya. Tujuan yang ketiga, menguraikan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang keempat, menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Itu tujuan yang keempat. Tujuan yang kelima, menyajikan hasil evaluasi tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan yang kelima, yang keenam, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ya. Nah, kenapa kita mau mempelajari ini? Ingat bahwa di situ ada 2 sikap dan juga ada pengetahuan yang harus kita miliki. Yang pertama tadi sikap, ya. Misalnya suatu saat ada di antara kalian yang bersekolah mungkin punya cita-cita sebagai hakim atau sebagai polisi atau sebagai jaksa, ya. Ini nilai yang harus kalian miliki. Kalian dapat hari ini, tapi itu menjadi bekal suatu saat ketika kalian ada di tempat di mana ditempati untuk penempatan pekerjaan
apalagi sebagai penegak hukum, kejujuran, ya nanti kita masuk materi lebih jauh. Nah, ini adalah tujuan yang harus kalian capai di akhir dari pembelajaran ini. Ya, baik anak-anak, Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Ya. Dari gambar ini kalian menyimak, mengamati. Ya. Ada apa dengan gambar ini? Bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa pernyataan. Ya. Kita akan lihat. Ada gambar di situ, jelas ya? Semua bisa dilihat ya? Nah, di gambar itu ada perintah. Ya. Buatlah 5 pertanyaan mengenai gambar di atas dan diskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Artinya dari kalian melihat gambar ini, ada apa di bayangan kalian? Ya, di pikiran kalian? Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah? Sudah bisa? Ada yang ingin bertanya atau mengatakan sesuatu tentang gambar yang ada di depan? Gambar apakah itu? Tilang. Ada yang bertanya tentang gambar itu? Ibu, berdasarkan gambar yang saya lihat di depan Ya. dan pengalaman saya sendiri, polisi menilang saya karena tidak menggunakan helm. Saat ditilang saya tidak mempunyai SIM karena saya di bawah umur. Belum mencukupi umur. Oke, bagus sekali pernyataan dari Lisa, ya, bahwa berdasarkan gambar yang ada di depan ini, ternyata teman kalian yang bernama Lisa ini pernah mengalaminya juga, ya, karena gambar ini adalah gambar polisi sedang menilang, ya, atau menjalankan tugasnya. Polisi lalu lintas sedang melaksanakan tugasnya, dan teman kalian bisa pernah mengalami hal yang sama, bahwa ketika melewati tempat di mana polisi lalu lintas ada di situ sedang melakukan tugasnya untuk memeriksa kelengkapan surat dan lain sebagainya, ternyata Lisa kena karena tidak punya SIM, bawa motor tapi tidak punya SIM. Kenapa tidak punya SIM? Karena usianya masih di bawah umur. Ada lagi yang lain? Bagaimana? Ibu, saya bertanya lagi. Apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran lalu lintas dibiarkan begitu saja? Ya, pertanyaan yang bagus. Apa yang terjadi jika setiap pelanggaran lalu lintas itu dibiarkan saja? Ya, atau apa tadi pertanyaannya? Apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran lalu lintas dibiarkan begitu Ya. saja? Coba kalian bayangkan kalau setiap pelanggaran lalu lintas itu diabaikan saja. Ada yang bisa jawab? Semakin banyaknya orang yang melanggar aturan yang ada, orang-orang hidup menjadi tanpa aturan dan melakukan hal-hal yang seharusnya dilarang. Ya, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Dari teman kalian, Bella, ada yang bisa menambahkan? Kita jalan, ya. Jalannya di sebelah kanan. Ya, ada yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Bella? Bahwa apa yang akan terjadi ketika pelanggaran lalu lintas itu dibiarkan begitu saja, ya. Tadi Mela menjawab sangat bagus bahwa ketika pelanggaran itu dibiarkan, maka
ya. Bahkan masyarakat mungkin berpikir bahwa mungkin tidak ada aturan, padahal tidak seperti begitu ya. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain sebelum kita lanjut. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan, kalian perhatikan baik-baik. Indonesia adalah negara hukum, ya. Dasar ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum itu terdapat pada pasal berapa? Pasal 1 ayat 3, ya. Indonesia adalah negara hukum, ya. Tadi ditanyakan oleh salah satu teman kalian, konsekuensi ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum itu artinya semua yang berlaku dalam proses penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan pada hukum, ya. Semuanya harus berdasarkan pada hukum. Nah, kita lihat apa itu hukum. Ada salah satu pakar hukum namanya Immanuel Kant memberikan definisi tentang hukum bahwa hukum itu adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti sebenarnya itu menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan, ya. Jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain kita tidak bebas-bebas saja. Semua yang kita buat itu ada aturannya, ya. Nah, itu pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Yang berikut, hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Ada sifat di situ mengatur dan memaksa. Ada dua kata di situ ya, mengatur dan memaksa. Kita diatur oleh aturan dan kita dipaksa untuk harus mengikuti aturan tadi. Itu maksudnya ya. Yang berikut, hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang punya sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya. Ya, tadi saya. Apa ciri dari hukum? Kalau kita manusia punya ciri, hukum juga punya ciri. Ya, kita lihat satu-satu. Adanya perintah dan atau larangan. Hukum itu berupa perintah dan larangan. Perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Ibu kasih contoh tadi pelanggaran lalu lintas itu, ya. Perintah untuk harus memakai helm, harus punya SIM, ya. Punya SIM pun itu harus di atas usia 17 tahun. Nah, itu perintah. Larangannya apa? Kalau usia masih di bawah 17 tahun, jangan bawa motor. Tahan hati sampai usia di 17 tahun. Nah, itu perintah dan larangan. Dikatakan di situ bahwa harus ditaati oleh setiap orang. Berarti kita sebagai warga negara yang baik kita harus mentaatinya ya. Nah, terjawab ini jangan sampai besok-besok tertaati. Ya. Unsur hukum. Lihat di situ. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ya. Jadi dalam bergaul dengan siapa
jalan sambil bergandengan tangan atau sambil berpelukan di jalan ya, karena kita beda jenis kelamin, ada aturannya ya. Yang berikut, misalnya kita lagi berhadapan dengan orang tua, karena tadi tentang aturan tentang tingkah laku manusia ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Misalnya di lalu lintas tadi, di jalan tadi, bagaimana perilaku kita ketika kita ada di jalan raya? Ibu kasih contoh, kalau kalian pulang sekolah harusnya berjalan di sebelah mana? Sebelah kiri. Tidak boleh lebih dari 3 orang berderet ke sana ya. 2 orang saja cukup. Kadang ibu lihat itu jalan kayak ke-9 ya. Biar gerombolan. Padahal ada tempat, harus dikasih tempat untuk kendaraan lewat ya. Ya. Peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan berupa undang-undang tadi. Misalnya lalu lintas itu ada undang-undang lalu lintas. Ya. Nah, undang-undang lalu lintas ini bukan dibuat oleh Pak RT atau Pak Lurah. Undang-undang itu siapa yang buat? Ya? DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kita kenal ada 3 lembaga ya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang berhak untuk membuat undang-undang itu adalah legislatif, adalah dewan tadi. Yang berikut, peraturan itu bersifat memaksa. Mau tidak mau harus ikut, harus pakai helm, harus punya SIM. Ya. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat tegas dan nyata. Pelanggaran terhadap norma hukum itu bersifat tegas dan nyata ya. Pada bagian lain itu sudah jelaskan bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu ada 4 norma ya. Ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma agama, dan ada norma hukum. Di antara 4 norma ini yang sanksinya tegas dan nyata adalah norma hukum ya. Sudah ibu kasih contoh bahwa kalau kesopanan orang akan menyindir kita ya, kesusilaan orang akan mengucilkan kita. Kalau norma agama sanksinya nanti kita mati baru kita dapat hukuman ya. Tapi norma hukum saat kita melakukan pelanggaran saat itu juga hukum berlaku ya. Misalnya kalau kena tilang, motornya ditarik ke kantor polisi, ditarik kuncinya, dilihat pelanggarannya di kitab undang-undang ya. Oh ini kena pasal berapa undang-undang lalu lintas? Kalau tidak punya helm bayarnya berapa? Dan saat itu harus dibayar. Tidak punya SIM bayarnya berapa? Harus bayar. Jadi aturan ini bersifat tegas. Ketika kita melanggar, kita harus membayar dulu, baru motornya dikasih kembali. Ya. Itu adalah unsur hukum. Ya, kita masuk ke perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Filipus M. Hajon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Jadi perlindungan hukum itu adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia. Ya. Semua yang kita punya itu dilindungi, sehingga setiap kita mendapat pengakuan akan hak-hak yang kita miliki. Ya. Perhatian ke ibu dulu, ibu pasti menjelaskan ya. Ya. Subjek hukum yang dimaksudkan di situ adalah kita manusia ya, manusia sebagai subjek hukum. Ya. Jadi kita sebagai manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi. Martabat perempuan harus dilindungi, makanya ada
pertemuan minggu kemarin itu sudah kita bahas ya. Yang berikut, unsur-unsur dari perlindungan hukum. Jadi perlindungan akan harkat dan martabat manusia tadi ada unsurnya, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah wajib melindungi setiap warga negaranya. Yang berikut, ada jaminan kepastian hukum. Setiap persoalan atau masalah hukum harus ada jaminan kepastian. Yang berikut berkaitan dengan hak-hak warga negara. Hak-hak kita harus dilindungi. Bahkan sampai kepada yatim piatu itu haknya dilindungi. Yang berikut dari unsur perlindungan hukum ada sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Jadi ketika hak-hak kita dilanggar oleh orang lain, maka ada sanksi hukumannya. Ya. Misalnya tadi kasih contoh, kita sebagai perempuan, mungkin kita dipukul, kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga suatu saat ketika kalian berkeluarga ya, maka jangan tinggal diam. Ada hak sebagai perempuan yang dilindungi lewat Komnas Perempuan, ya. Jangan tinggal diam nanti mati. Bikin laporan ya. Yang berikut tadi perlindungan hukum ya. Sekarang kita masuk ke penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Jimli Asidiki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi bukan saja lalu lintas, tetapi hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal apa saja? Ingat bahwa konsekuensi negara hukumnya, Indonesia sebagai negara hukum, semuanya diatur oleh hukum. Nah, oleh sebab itu, penegakan hukum dimaksudkan di sini sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum. Penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau hukum ditegakkan dengan baik, otomatis orang akan merasakan perlindungan. Ya. Orang merasa dilindungi karena hukum benar-benar ditegakkan. Ya, itu adalah penjelasan Ibu tentang materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di tangan kalian ada LKPD, ya. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ada pertanyaan di situ. Ada yang sudah menjawabnya dari apa yang dilihat di slide maupun yang dijelaskan oleh Ibu. Apakah ada yang sudah bisa untuk memberikan jawaban satu-satu ya? Ya, saya akan kemudian setelah ke depan. Soal uraikan pengertian perlindungan dan penegakan hukum. Ya, mulai perhatikan. Jawabannya, segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara yang tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih jawabannya. Kita berikan aplaus. Ada yang lain lagi? Soalan kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ya,
dari hal-hal kecil. Dengan teman kita sudah harus berlaku jujur. Dengan teman kita atau dengan adik kakak kita di rumah kita sudah harus berlaku adil. Ya. Dalam hal apa saja. Ini nilai yang harus kalian miliki sampai pada suatu saat kalian bekerja dimanapun itu harus diterapkan. Ya. Oke, baik, kita akan simpulkan bersama. Perlindungan hukum adalah sama-sama ya, kita sama-sama guru dan murid sama-sama perlindungan hukum. Ada yang bisa? Ada yang ya, silakan. Tadi penjelasan saya simpulkan tentang perlindungan hukum. Ya, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Penegakan hukum? Saya Ibu. Ya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya. Yang berikut unsur hukum itu apa saja? Ya. Unsur-unsur perlindungan hukum adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, yang kedua jaminan kepastian hukum, ketiga berkaitan dengan hak warga negara, empat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Ya, bagus sekali jawabannya. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan perlindungan dan penegakan hukum. Ada berapa? 5. Ya. Apa saja? Ya. Angelina? Satu faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Adalah faktor hukum, Ya. penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan yang terakhir negara. Ya, bagus sekali jawabannya. Pentingnya suatu perlindungan dan penegakan hukum. Silakan. Tegaknya hukum, Ya. tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Ya, bagus sekali jawaban kalian. Mari kalian sudah mengerti ya. Kita berikan semangat. Pasti kalian sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh guru ya, dan sudah memahami apa yang sudah kita bahas bersama di hari ini. Ya. Sebelum menutup pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu tetap mengingatkan kalian bahwa kita masih ada di musim pandemi, ya. Sekalipun kita lihat bahwa angkanya menurun, ya, bahkan hampir-hampir kita sudah tidak mendengar apa-apa lagi tentang COVID, ya. Tetapi sebagai manusia kita tetap waspada, ya. Tetap ingat protokol kesehatan, pakai masker, ya, mencuci tangan, keluar masuk rumah, kemana saja harus cuci tangan, ya, masuk ke rumah cuci tangan, jauhi kerumunan. Terima kasih anak-anak. Kita akan berdoa. Untuk itu, Ibu minta salah satu dari kalian maju memimpin kita dalam doa sebelum kita akhiri pertemuan ini. Ketua kelas memimpin kita dalam doa. Berikan kepada kami, terima kasih karena Kau telah menjaga kami sampai sekarang ini masih ada Tuhan. Tuhan, kami sudah mengikuti mata pelajaran PKN dari awal hingga akhirnya ini berjalan dengan baik. Tuhan, dengan kuasanya kami mau pulang, sertai jiwakan kami di rumah, berkati ibu guru, berkati dalam kehidupannya, dan berkati kami juga Tuhan.
Terima kasih.